5 tahun, ada yang 20 tahun ke depan. Satunya target indikator kependudukan. Jadi kayak TFR 20 tahun lagi, CGR 5 tahun lagi, harapan hidup 5 tahun lagi, dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari dengan saya mulai hari ini dan seterusnya. Itu diperlukan untuk bahan perencanaan. Kalau Bapeda, Bupati Gubernur, itu perencanaannya namanya RPJP. RPJP itu 20 tahun. Kemudian yang 5 tahun namanya RPJMD, rencana jangka menengah daerah. Kalau yang 1 tahun namanya RKPD, rencana perencanaan pembangunan, RKPD pembangunan daerah, rencana kerja pembangunan daerah. Itu levelnya bupati. Berarti kalau sampai membantu gubernur, bupati melalui Bapeda. Jadi yang membuat perencanaan 20 tahun, 5 tahun, 1 tahun bupati, yang melidingnya Bapeda. Kemudian bupati memilih kepala dinas, gubernur memilih kepala dinas. Kepala dinas membuat namanya Renstra. Jadi bukan RPJMD, membuat Renstra, rencana strategis. Kepala dinas kesehatan membuat Renstra, kepala dinas KB membuat Renstra, kepala Bapeda berarti ada 2 tugas. Satu membuatin untuk bupatinya dalam bentuk RPJMD, satunya Renstra Bapedanya sendiri. Pokoknya kantor-kantor namanya Renstra yang 5 tahun. Kemudian Renstra tadi di breakdown 1 tahunan oleh dinasnya, namanya Renja, rencana kerja. Jadi 1 tahun ke depan namanya Renja. Kepala dinas kesehatan membuat Renstra, kemudian membuat Renja. Kepala KB membuat Renstra, membuat Renja. Nah gitu ya. Perencanaan itu yang tadi ada indikator, ada target ke depan. Berarti nanti ujung-ujungnya sampai ke program. Jadi adik-adik semua nanti kalau kerja di instansi semuanya pasti mendapatkan tugas. Kalau Anda kerja di KIA, membuat breakdown Renstra-nya dinas kesehatan 5 tahun, membuat renjanya dinas kesehatan 1 tahun. Apapun Anda kerja di dinas kesehatan pasti memerlukan itu. Terus nanti adik-adik juga kalau ini di kabupaten kota diminta targetnya oleh puskesmas. Jadi adik-adik semua kalau kerja di dinas kesehatan nanti juga diminta targetnya oleh puskesmas. Kalau kerja di BKKBN kota diminta penurut KB. Kalau dinas Bapeda diminta oleh kecamatan, seterusnya. Nah, berarti proyeksi ini dipakai untuk perencanaan dan sekaligus evaluasi capaian programnya. Kalau Anda kerja di layanan, misalnya Anda kerjanya di puskesmas, berarti kan Anda tadi nggak punya perencanaan kan? Berarti puskesmas harus membuat perencanaan juga, namanya POA, sama ya mini lokakarya 1 tahun ke depan. Jadi adik-adik nanti kalau sebagai kepala puskesmas atau kepala TU tetap membuat namanya POA atau mini lokakarya untuk perencanaan 1 tahun ke depan. Jadi bagaimanapun juga masih diperlukan. Berarti kalau kecuali adik-adik
nanti kerja wes gak mikir perencanaan, pokoknya saya kerja imunisasi ya imunisasi gitu ya. Kalau kerjanya KIA ya KIA gitu aja misalnya begitu. Berarti sampai ini nanti hanya layanan saja, jadi tidak mikir perencanaan, mungkin hanya layanan saja. Tetapi pasti sampai nanti 1 tahun berikutnya targetmu dibandingkan dengan layananmu. Misalnya sama imunisasi, 1 tahun dapat 1.000 orang. 1.000 orang itu targetnya berapa? Tetap sama harus ngecek juga. Target yang ditarget oleh Dinkes misalnya 1.100. Nah, berarti kan sama kurang 100 orang gitu ya. Kemudian Anda melakukan penimbangan balita. Anda melakukan penimbangan balita. Udah aku gak mikir target. Anda melakukan penimbangan balita 1 tahun. Misalnya 500 orang gitu. Bilang Anda menimbang 500 orang. Januari 50 orang, Februari 50 orang, Maret 50 orang, April 60 orang gitu ya misalnya gitu ya. 1 tahun tetap ketemu 500 orang. 500 orang itu capaiannya berapa? Harus dibandingkan dengan targetnya. Jadi balita yang Anda timbang 500 itu sebenarnya targetnya berapa balita? Tetap memerlukan target juga gitu ya. Targetnya bisa 600 balita, bisa 500 balita gitu ya. Kalau Anda mau pelayanan ibu hamil K1 kunjungan sosialisasi ibu hamil perlu K1, berarti nanti Anda dibandingkan dengan target ibu hamilnya juga. Anda sosialisasi ke ibu hamil K1, K4, K6 targetnya berapa? Berarti Anda ini berguna untuk adik sebagai perencana maupun adik sebagai pelaksana. Jadi sama-sama berguna. Itu kalau kerja di dinas kesehatan. Nanti kalau kerja di instansi selain itu juga bisa. Kalau swasta bagaimana? Pak, saya nggak kerja di negeri, saya kerja di swasta, juga memerlukan ilmu perencanaan. Misalnya asuransi, ada diminta untuk asuransi. Asuransi kan nggak mau jebol. Ke depan lansianya berapa, yang sakit berapa, uangnya berapa, gitu. Jadi tetap ada manfaatnya untuk program ini. Jadi itu akan terus begitu. Atau Anda jadi konsultan, ya juga bisa membantu kabupaten kota merencanakan programnya, merencanakan programnya. Sekarang target yang saya sebutkan tadi itu buatnya kapan? Itu pertanyaan berikutnya. Buatnya kapan? Misalnya sampai membuat tahun ini untuk 5 tahun ke depan. Berarti data tahun ini dipakai untuk dasar 5 tahun ke depan. Anda buat tahun ini untuk 20 tahun ke depan. Oke, silakan diinstal spektrumnya. Nah, buku panduan yang sudah saya berikan ke adik itu buku modulnya Spektrum 3 Aptikom kependudukan yang sudah saya berikan di Google Drive itu.
Dua-duanya bisa, nggak tumpuk. Boleh 3, boleh 5. Dua-duanya bisa. Tapi buku panduan ini 3. Buku panduan ini waktu itu 3, waktu pelatihannya. Isinya sama ternyata. Lebih mudah 3. Lebih mudah 3. Ya, ini BKKB. Bentuknya kok yang beda, tapi untuk Denproch itu sama persis. 5 itu bukan pengembangan Denproch, tapi pengembangan modul yang lain. Jadi yang Denproch-nya sama. Kan itu ada 9 modul ya, ada Denproch, ada Rapid, ada Vemplan, ada macam-macam itu ya. Ternyata Denproch itu sama antara 3 dan 5, hanya bentuknya saja, penampilannya saja, outputnya juga sama persis. Berarti 5 itu pengembangan dari modul yang lain, dan tidak saya ajarkan untuk aplikasi yang non Denproch selain Rapid. Jadi nanti kita belajar Denproch saja nggak cukup, harus 3 kali tatap muka, 2 kali tatap muka. Denproch saja itu nggak cukup 1 kali. Oke, adik-adik, ini juga bisa dibuka dua-duanya, 5 sama 3. Penampilannya beda. 3 penampilannya seperti ini, 3 penampilannya seperti ini. Berarti kalau sudah pernah ada di sini, berarti saya pernah membuka file. Jadi kalau sudah muncul-muncul begini, berarti saya pernah membuka file sebelumnya. Kalau masih kosong berarti belum pernah membuka. Berarti kesimpulannya apa di sini? File-file yang kita pernah simpan di laptop kita itu masih bisa dibuka lagi. Seperti Anda mempunyai file Word, PDF, PowerPoint, itu bisa dibuka lagi. Berarti nanti apa? Disimpan dengan nama berbeda-beda ya, biar ingat. Ini saya kemarin tuh proyeksi kapan, tahun berapa gitu ya, biar ingat gitu ya, biar ingat yang ada di dalam inputnya. Jadi saya bisa membuka 10 tahun lalu gitu. Termasuk saya bisa membuka input dari mahasiswa yang lain satu kelas ini. Jadi input yang sudah ada intre di Spektrum, aku minta ya, maka bisa saya buka di tempat saya. Persis seperti Word atau yang lain. Urutannya adalah bentuknya sama persis dengan penampilan penampilan Word, Excel gitu ya. Jadi caranya gini, saya tak demo dulu ya, biar sampean nanti nanti setelah saya, bentar ya. Kalau sudah hafal itu cukup 5 menit selesai. Jadi kalau sudah bisa nanti 5 menit selesai. Lihat ya, file new projection, berarti ini proyeksi baru gitu ya. Anggap saja Anda laptopnya masih kosong gitu ya. Saya buka file new projection, proyeksi Jatim tahun 2000, terserah file kita untuk titik awal. Dimulai file kita itu saat ini yang tak beri contoh itu 2010. Anggap saja ini 2010, tapi kita sebenarnya mengerjakan 2025. Cuman kan kita belum punya angka 2025 itu. Mau untuk latihan saja. Kemudian 2010, 2000 kita proyeksinya 25 tahun. 25 tahun ya. 25 tahun berarti ini
GDPK, Grand Design Pembangunan Kependudukan. Terus kita tulis di sini 2010 sampai 2035. Oke. Nah, di situ terus kita berarti ini nama proyeksinya. Kalau ini berarti kita simpan filenya. Kita simpan filenya namanya apa? Kita simpan namanya apa filenya? Kalau tadi nama proyeksinya. Kita simpan nama filenya apa? Kita pakai seperti sini. Oke. Kita pakai misalnya proyeksi Jatim 2010-2035. Berarti ini sudah ada nama file, satunya nama proyeksi. Habis itu kita oke. Demprotnya otomatis sebagai dasar proyeksi yang lain. Jadi proyeksi yang lain bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi Demprot pasti dilakukan terlebih dahulu untuk standar proyeksi. Habis itu kita oke. Habis itu kita apakah menggunakan entrean negara yang sudah di entre sebelumnya, karena kita proyeksinya kan tidak sampai negara. Kita proyeksi sendiri level kabupaten, level provinsi. Berarti kita tidak menggunakan level negara. Oke. Terus ini nama proyeksinya ada di sini. Ini nama file ya. Berarti kita sudah ada file ada di sini. Tadi masih kosong. Artinya apa? Artinya kalau kita membuat file Word bab 1, udah keluar bab 1. Tapi kan bab 1 masih kosong. Jadi filenya sudah ada file bab 1 tapi kosong. Persis seperti ini, file proyeksi tapi belum ada isinya. Terus kita masukkan entry-nya. Entry itu di sini nanti diedit. Nah, di sini nanti filenya banyak sekali. Ada new, ada open. New kan berarti baru, open berarti yang sudah pernah kita entry sebelumnya, bulan lalu, kemarin, tadi, 10 tahun lalu itu open. Save berarti nanti kalau sudah jadi di save. Save as berarti kalau mau merubah nama file. Kalau ketumpukan nanti biar nyarinya gampang. Save as. Jadi persis seperti Anda ketik bab 1 tanggal 10 September. Kalau Anda save berarti kan hilang file lama. Tapi kalau Anda save as bab 1 tanggal 10 September jam 8, habis itu 1 jam lagi jam 9, itu kan file yang lama kan masih ada. Jadi nanti kalau save as seperti itu. Close berarti proyeksinya di close. Kalau exit berarti keluar dari proyeksi. Nah, terus edit itu kita inputnya masuk di sini. Projection, Demprotnya kita klik di sini. Terus kita entry demographic data. Demographic data kita entry. Nah, sudah kita siapkan entry-nya. Dan Anda nggak usah entry dulu, biar lihat saya dulu. Kita masukkan berarti apa? Angka yang tersedia. Penduduknya 0459 1014 ya. 0459 1014. Berarti kan kita harus mempunyai data itu untuk entry-nya. Kita entry-nya di aplikasi komputer kemarin, entry data. Ini ada di Google Drive. Kita coba Demprot, input data. Kita ambil yang sudah dirapikan. Kemarin Bu Yuli ngajar perapian penduduk, ada yang belum dirapikan, ada yang sudah dirapikan. Yang sudah kita rapikan sudah selesai, ini yang kita copy paste. Yang belum dirapikan pasti ada penduduk yang tidak terjawab. Kemarin Bu Yuli ngajar begitu, yang belum dirapikan. Seandainya kita copy di sini. Jumlah penduduk yang sudah dirapikan laki-laki perempuan sampai 75 plus kita copy untuk kita input di sini.
Kita input di sini, kita copy paste, sudah selesai. Terus ini sudah total di sini jumlahnya, tanpa total ya, otomatis totalnya ada sendiri. Totalnya sudah dihitung oleh komputer. Setelah itu asumsinya adalah total fatality rate di daerah tersebut. Ini Jawa Timur, ya, tahun 2021, tahun 2010 kemarin 2,17 kemarin. Berarti kita harus tahu titik awalnya. Kemudian kita targetkan jadi berapa? Apakah kita targetkan berhasil ataukah kita targetkan gagal? Kalau berhasil berarti kita turunkan jumlah anaknya menjadi yang berhasil misalnya 1,9 selama 25 tahun. Yang awalnya 2,17 menjadi 1,9. Nah, waktu ini nanti itu diskusi. Jadi software ini akan berapapun bebas diisi pasti ketemu hasilnya. Tapi menentukan target ini diskusi. Kalau mau diskusi. Tapi kalau pasrah, ya udah pasrah. Gitu. Selama ini saya kalau diminta OPD kantor dinas, terserah Pak Lutfi. Nah, gitu. Jadi tergantung sampai nanti kalau sama-sama jadi seperti saya. Jadi kalau misalnya sampai diminta rapat, Pak, TFN-nya kita turunkan awalnya 2 jadi tetap ya 2 ya, terserah sampai ya. Kalau dia oke, kan jadi oke kan gitu. Jadi ini kemudian kita interpolasi depan sampai akhir, kita blok, kita interpolasi awal sampai akhir, kita interpolasi. Sudah habis itu kita input angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur berapa? Nah, kita cek publikasi. Nanti saya beritahu publikasinya di mana. Ini publikasi angka harapan hidup Jawa Timur. Posisinya laki-laki 69,6 untuk laki-laki, perempuan 72,6. Posisi Jawa Timur seperti yang ada di input di sini. Nah, ini angka harapan hidup, nah ini 67,6, 71,6. Ini saya masih biru tadi 67,6, 71,6. Oke. Nanti berikutnya adalah saya beritahu dari mana angka ini, gitu ya. Kemudian untuk ditargetkan jadi berapa harapan hidupnya, gitu ya. Kalau mengacu pada rencana jangka panjang yang sudah dipublikasi, targetnya itu 72, laki-laki, perempuannya 76. Ya, ini target yang sudah ada publikasi. Kemudian kita interpolasi lagi, sudah selesai. Kemudian model table disesuaikan dengan angka kematian bayi di Jawa Timur saat entry. Nah, tahun 2010 29,9, terdekatnya adalah 31. Nanti kalau 35 ya berarti ini yang terdekat 35. Kalau Jawa Timur 29,9 atau 30, terdekatnya 31. Kita klik 31. Kemudian kita cek migrasinya. Migrasinya internasional. Jawa Timur kebetulan dianggap stagnan. Sudah selesai. Sek rasio Edbert sudah otomatis 105. ASFR mengikuti modelnya saja. Kita ikuti aja modelnya. Kebetulan sama semua, CBR-nya 16. Kita oke, selesai, kita plus. Berarti inputnya sudah ada. Inputnya di tempat kita itu sudah ada.
Berarti kalau kita membuat misalnya Word bab 1, berarti sudah kita input, kita ketik. Tinggal kita save. Kita save di sini. Save. Berarti inputnya sudah ada, sudah selesai inputnya. Berarti outputnya tinggal kita outputnya ada di sini, display dan browse. Udah, ini banyak outputnya yang bisa kita dapatkan. Population, jumlah penduduk, fertility, TFR, GRR, NNR, MMR, vital event, rasio, age group, demografik, semua. Jadi ini sudah ketemu semua. Total population gambarnya seperti ini di Jawa Timur. Berarti penduduk Jawa Timur yang awalnya 40 juta menjadi sekitar ini tahun 2035. Misalnya kita display lagi jumlah balita ini, jumlah balita. Nah, jumlah balitanya naik kemudian turun. Dependency ratio kita buka di sini, dependency ratio. Nah, seperti ini. Berarti dependency ratio 0,4. Nantinya bonus demografi Jawa Timur akan habis tahun ini, misalnya begitu. Banyak di sini. Struktur penduduk, age group, all age group di sini. Nah, nanti diketahui di sini balita 59 tahun 2010, 2000 berapa? 11, 2012, 13, 14, 15 sampai 35 di sini. 2035. Balita dan seterusnya di sini. Jadi sudah bisa. Oke, dan ini bisa kita tampilkan cukup banyak. Kelahiran, kematian, piramida penduduk, age group, all age group, piramida penduduk. Nah, ini. Piramida penduduk Jawa Timur tahun 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 2035. Jadi nanti piramidanya berubah ya setelah. Jadi ini konsepnya 2010 anak balita 5 tahun berikutnya jadi naik gitu ya. Kemudian naik lagi, balita naik lagi gitu. Anunya. Jadi 5 tahun lagi yang balita akan jadi anak-anak, yang anak-anak jadi remaja, yang remaja 5 tahun lagi jadi dewasa akan menjadi dewasa akhir gitu. Akhirnya dewasa menjadi lansia gitu, terus begitu. Nantinya gambarnya seperti ini. Yang lansianya awalnya sedikit, akhirnya jadi banyak tahun 2035. Ini kelihatan dari gambarnya. Kalau mau nggak lihat gambar ya bisa dari sini. Nah ini. Ini kalau kita lihat nanti ketemu di sini. Kemudian kita save. Sudah save. Oke. Kemudian kita close. Oke. Kita close sudah hilang kan? Bedanya close sama exit ini. Kalau close masih muncul di sini. Jadi sudah tidak ada filenya di sini, kita close. Tapi kalau exit kita keluar dari software. Software dari apa? Dari aplikasi. Kalau exit ya, kalau exit. Tapi kalau close masih di sini. Jadi kalau kita mau membuka lagi file open. Kalau tadi kan file new ya. Kalau ini file open. Berarti file yang tadi kita input. Kita input tadi saya masukkan. Berarti kita harus ingat tadi kita simpan di mana kan itu. Di pendidikan, aplikasi komputer 2025, aplikasi komputer 2025. Nah, habis itu ini kita buka lagi. Ini tadi saya entry di sini. Muncul lagi. Nah, muncul lagi di sini. Jadi tadi tak simpan di folder di laptop saya pendidikan aplikasi komputer 2025. Terus muncul lagi. Jadi kita bisa menampilkan lagi, termasuk summary tabel bisa semuanya di sini kita lihat. Nah ini 2010, 11, 12 sampai 2035, sampai 2035 ini.
sampai 2007. Bedanya yang summary tabel itu rekapan saja. Jadi jumlah penduduk, ini jumlah penduduk laki-laki perempuan ini total saja. Kalau rekapan jumlah balita hanya umum-umum begini. Tapi kalau mau detail ya seperti ini, TFR, vital event, jumlah kelahiran ini. Nah, ini jumlah kelahiran menurun di Jawa Timur. Anda pengen tahu jumlahnya berapa sebenarnya ini? Gini deh caranya. Display, demografik, vital event, birth, terus ini table. Nah, table ini. Itu sebenarnya bedanya sama grafik tadi itu. Kalau ini dua-duanya demografik data, vital event, birth, dua-duanya saya menggunakan ini tabel sama ada dua-duanya. Jumlah population, total population, line. Nah ini tabel plus cut. Ada gambar, ada angka di bawah ini. Jumlah penduduknya berapa? Kita terus lagi. Nah, terus lagi kita ambil lagi gitu. Terus Pak, aku itu oleh kantor BKKBN disuruh targetnya diganti. Misalnya, targetnya diganti. Tadi kan 2,1 turun menjadi 1,9 kan tadi ya. Kan awalnya kan 2,1 anak menjadi 1,9. Tapi BKKBN itu mintanya tetap ya Pak, turunnya nggak usah kita turunkan 1,9, diminta tetap. Terus kita ganti, caranya itu gini, open, kemudian aplikasi komputer kita buka, oke, terus kita edit di sini, edit demographic data, kita edit di sini, TFR-nya BKKBN mintanya tetap ya Pak, nggak turun gitu ya. Udah kita tulis 2,17 tetap. Terus kita interpolasi. Oke, kita close. Oke, berarti ini filenya sudah 2,17 menjadi 2,17 kan. Tapi kita save as, jangan kita save. Kalau save nanti hilang yang 1,9. Jadi kita save as, file, save as. Berarti kita save as di sini 2,17. Ini anunya, asumsinya. Terus di sini kita ganti 2,17 biar filenya yang 1,9 ada, 2,17 ada. Berarti kita mempunyai dua file kan, yang satu save as 2,17, yang satunya 1,9 tadi. Ini 2,17. Berarti kita ambil lagi yang 1,9 masih ada. Jadi kita buka 2,1, terus kita buka lagi yang satunya 1,9 di sini. Berarti ada dua file, di bawah itu ada dua file di bawah itu. Jadi di proyeksi ini kita bisa membuka 10 file. Jadi di aplikasi ini kita bisa membuka 10 file bersamaan. Berarti ini buka dua file kan? Bisa buka dua file. Terus bisa nampilkan, bisa kita tampilkan bahwa ada dua file itu. Yang satunya TFR 2,1, yang satunya TFR 1,9 untuk target terakhir. Untuk awalnya kan tetap titik awalnya kan di depan ini tetap. Tadi yang berubah kan di akhir ya. Satunya 2,17, satunya 1,9. Dan ini bisa kita tampilkan semuanya jejer-jejer itu bisa. Population, jejer-jejer juga bisa. Nah, jumlah penduduknya beda gitu ya. Nah, ini ya.
Oke, ini demo sementara ya. Nanti berikutnya ada lagi yang lebih sulit-sulit lagi ya. Tapi sebenarnya sampean awal-awal bisa dulu. Nanti kita lanjutkan. Karena kita belum eksplorasi semua indikator. Kita close. Yang kita close yang mana? Ini kita close. Tinggal satu lagi kita close. Sudah selesai kita close. Kita exit. Nah, kita exit. Ini yang spektrum 5. Oke. Sudah selesai kita close. Tadi saya buka spektrum. Spektrum 5 bentuknya seperti ini. Ini spektrum 3. Nah ya, ini spektrum 3. Spektrum 5. Dan penampilannya seperti ini. Spektrum 5 tangannya seperti ini. Nah, sama sebenarnya, isinya sama. New projection. Nah, kita input, sama saja isinya. Kita input demographic data. Bedanya adalah nama filenya kita ketik di awal. Nama proyeksi. SP5 saja ya. Spektrum 5. Tetap kita nanti di entry demografik data, habis itu entry mana entry? Mana tempatnya? Bantu dibantu. Betul. Nah, ini yang ini belum masuk implementasi pada bantu deh. Nggak pernah menggunakan spektrum 5 saya. Mana? Belum ya? Nggak apa-apa wes, nanti aja. Saya ini yang di entry punyamu silakan diminta. Aku juga masih bingung. Kadang bingung. Karena saking nggak pernah lama nggak pakai spektrum ini. Coba. Pastikan dulu. 5 juga. Kecuali sampai bantu aku yang mana. Sudah coba dia. Siapa yang sudah coba yang ini? Belum ya? 3 dulu aja ya. Sambil tak ke pengertiannya. Di install misal yang 3. Karena apa ini?
tadi sana. Coba diperbesar, Pak. Hah? Diperbesar yang tadi nih proyeksinya. File Itu yang di Maximas itu, Bapak. Yang dekatnya tanda silang. Atas sendiri Pak, atas. Dekatnya tanda silang itu dibesarin gitu tadi. Iya. dekatnya tanda silang. Atas sana. Ya itu. Iya. Itu paling itu bisa di scroll ke bawah. Oh itu ada oke nggak sih? Tadi nggak ada oke. Itu di bawah. Kita Oh. simpan file dulu ya, kita buka dulu yang tadi. Coba aku belum kayaknya. Belum ternyata belum. SP5 Kok 5 sih? Apa sih? Ke bawah Pak. Itu ada Mana ini? yang default data, tapi kan Iya. Ini ya bener ya? iya. Oke, Dempros. Oke, antrenya Indonesia. Apa sih kok gini? Oke, Dempros. Itu yang berapa? Yes. Terus mana BLD? Yang belum kita isi entry-nya. Ya, itu nggak sih? Tadi baru kita baca dia. Oh, alah bisa. Kalau di OP dulu gimana? Oke. Di bahasa Indonesia. Dulu. Oh iya, langsung ke manajer tapi tidak ada. Oh. Manajer, nah ini. Tapi berapa kali nih aku telepon dia? Si Itu. bocil mana nih bocil? Bismillah dia ini. Nah ini filenya. Input edit data. Ini mode. Ya ini Dempros, muncul Dempros. Nah ini demografik data muncul. Nggak tahu. Nah ini. Pencet oke aja. Tadi kan kita harus sudah Indonesia ya, kita pilih Indonesia, artinya sudah muncul Indonesia. Berarti kalau mau kan sendiri, berarti tapi nggak perlu Indonesia. Kalau TFR Indonesia juga ini ASFR Indonesia. Berarti tadi saya memilihnya langsung Indonesia, akhirnya sudah di entry Indonesia. Berarti kita display itu kalau di sini namanya result. Yang apa? Spektrum 5 itu result. Oh boleh saya nggak summary ya. Nah ini Indonesia 240 juta nantinya akan menjadi berapa? Berarti tadi saya kesalahan pilih Indonesia, berarti sudah di enter Indonesia. Berarti kan harus memilih yang kosong atau yang ini kita delete ya, kita delete. Nah, kita delete untuk Indonesia. Ini kita delete untuk Indonesia, untuk Jawa Timur gitu. Cuman inputnya jadi satuan. Padahal kan kita nggak punya angka satuan kan gitu ya. Oke, nyari yang
biar jadi satuan. Projection yang tidak satuan. Yang tidak satuan itu ini berarti. Nah, ini. Oke. Demografi data yang tidak satuan. Nah, seperti ini. Jadi kalau ingin jadi 5 kelompok 5 tahunan ini, kalau pengen satuan, diklik yang tadi deh, yang depan ini. Ini terus kita klik di sini, enter first year X, single X. Oke, habis itu demographic data kita ini bentuknya kan satuan. Padahal kan kita nggak punya yang ini kan. Punya kita adalah entry-nya 0459 itu. Berarti kita harus ganti ke yang projection parameter yang tidak ada satuan. Terus kita entry di sini. Oke. Nah, ini kita ganti ya deh ya. Kita ganti, semua kita ganti menjadi penduduk Jawa Timur. Kalau ada artinya ke 5 tahunan. Ini kan Indonesia tadi. Asumsinya Indonesia itu tadi. Kita ganti, nanti kita save as aja yang Jawa Timur. Kita copy ke sini yang di ini ya. Oke. Sama-sama buka. Ya. Sama-sama. Kita copy ke sini. Nah, ini sudah. Ini tadi nggak perlu yang angka terakhir, ini sudah nol ini. Jadi kartutan yang Indonesia ada 80 plus. Nah, setelah ini TFR yang Jawa Timur 2,17 jadi 1,9. Terus kita interpolasi. Oke, ASFR sama dengan Jawa Timur tadi. Setelah itu 105, angka harapan hidup kita ganti. Indonesia kita ke 66, kita ganti 67,6, 71,6. Kamu kayak gitu tadi. Terus ini 72, ini 79. Untuk Jawa Timur lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kita interpolasi, migrasinya Indonesia kita nolkan. Karena tadi kan Jawa Timur ya, kita nolkan. Oke, kita buat sama, kita nol semua. Kita buat nol semua. Nol, depan nol, terakhir juga nol. Oke, interpolasi. Oke, sudah selesai. Oke, result. Ini Jawa Timur, ini sudah penduduk Jawa Timur. Spektrum 5. Penduduknya 40 juta sampai 43 juta. Nah, ini sudah Jawa Timur. 40 juta sampai 43 juta. Lama nggak nyoba yang spektrum ini. Silakan tapi boleh dicoba. Biar tahu 5 gimana, 3 gimana. Tapi paduannya tadi 3. Jadi kalau kalian pengen belajar 3 dulu, boleh. 5 juga. Setelah itu yang 5 saya save file, save saja. Nanti ada Indonesianya. Teman-teman. Jadi oke. Terus kita file close.
Wes, sekarang sampean ganti sampean. Yang 3 dulu, 5 juga boleh, terserah sampean.